Jumpa lagi dengan Bung Yes di Rai Soccer TV. Kita semua saat ini menaruh harapan, harapan yang melambung tinggi juga, termasuk harapan itu datang dari ofisial dan pelatih Indra Shafri tim Indonesia yang sekarang bertarung di Asian Games dan sudah lolos ke 16 besar. Harapan itu lebih banyak dihadirkan pada pundak Ramadhan Sananta, salah satu striker muda yang sedang menanjak prestasinya dalam kompetisi dalam negeri maupun di tim nasional. Bagi semua sahabat, rekan, jangan lupa ikuti terus analisis Bung Yes dan tentu saja like, comment, and subscribe. Ramadhan Sananta memang sejak ada event Asian Games ini menjadi salah satu sosok yang banyak diperbincangkan di masyarakat sepak bola ketika harus berbicara tentang tim Indonesia yang sedang bertarung di Asian Games Hangzhou. Mengapa? Karena pemain ini memang diandalkan untuk menjadi pencetak gol atau mesin gol bagi tim yang ditangani Indra Shafri saat ini, tim U24. Namun ketika tim akan berangkat ke Hangzhou, Ramadhan mendadak tidak diikutsertakan karena tidak dilepas oleh Persis Solo. Ketika sekarang Indonesia menembus 16 besar, maka semalam atau kemarin malam Sananta telah tiba di Hangzhou untuk bergabung dengan tim dan rekan-rekannya dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam pertandingan knockout atau sistem gugur melawan Uzbekistan pada hari Kamis esok. Nah, kita lihat apakah harapan tinggi dan melambung dari masyarakat maupun ofisial dan pelatih Indra Shafri kepada Sananta ini bisa menjawab semua keinginan itu agar Indonesia lolos ke 8 besar. Memang agak debatable dan agak hati-hati ketika kita membicarakan harapan yang dibebankan kepada Sananta, karena sepak bola adalah permainan kolektivitas, bukan permainan individu. Bahwa ada seorang Sananta di sana memang luar biasa untuk tim ini nantinya, tetapi dia tidak mungkin juga akan bermain sendiri. Dia butuh dukungan penuh dari seluruh pemain di lapangan, juga termasuk motivasi dari ofisial, termasuk pelatih Indra Shafri maupun manajer Henry Irawan. Dan Indra Shafri sendiri ketika dihubungi Rai Soccer TV mengatakan dengan hadirnya Sananta memang akan menambah kekuatan tim. Dan tim evaluasi, tim analisis Indonesia sendiri juga sudah mempelajari kelebihan-kelemahan calon lawan yaitu Uzbekistan nantinya. Dan mereka Indonesia telah mempersiapkan diri secara baik karena ada sekitar 4 hari off dari pertandingan resmi, sehingga ini tentu akan bisa mengembalikan kesegaran fisik, kebugaran fisik bagi seluruh pemain yang pada babak grup kemarin memang agak padat melakukan pertandingan, sehingga terlihat di 2 pertandingan terakhir setelah mengalahkan Kyrgyzstan di pertandingan pertama dengan 2-0, kemudian di pertandingan kedua kalah dari China Taipei, dan kemudian di pertandingan terakhir penentuan kalah lagi dari Korea Utara. Dan di 2 pertandingan yang dimana Indonesia mengalami kekalahan, terlihat bahwa pemain-pemain tidak memiliki ketahanan fisik, daya tahan yang kuat untuk bermain selama 90 menit. Ini salah satu kelemahan yang pada umumnya dialami oleh tim nasional kita dalam beberapa dekade terakhir. Nah, ini yang perlu juga harus diperhatikan oleh Indra Shafri nanti atau pelatih siapapun di tim nasional, termasuk Sintayong yang sekarang ini dipercaya memegang beberapa tim nasional. Nah, kita kembali pada tim ini nantinya. Secara teknis sebetulnya tim kita cukup baik. Hanya yang perlu dibenahi dan perlu dikembangkan untuk menutup kekurangan-kekurangan yang ada di babak knockout ini. Harusnya seluruh pemain bertarung habis-habisan, mengeluarkan semua kemampuan teknik maupun fisik, daya tahan maupun kerjasama untuk bermain total melawan Uzbekistan nantinya. Karena kalau mereka tidak bermain dalam tempo tinggi dan menyerang total habis-habisan maupun bertahan secara ketat,
maka pertandingan ini akan menjadi pertandingan terakhir Indonesia di Asian Games saat ini. Jadi kita lihat bahwa dalam 2 pertandingan terakhir, ketika kalah dari China Taipei dan juga Korea Utara, saya melihat bahwa di lini belakang ketika dipimpin oleh Rizky Ridho cukup baik dalam mengatur formasi pertahanan ketika tim kita ditekan. Kekurangan utama ada di lini tengah di mana mereka tidak tahu atau kapan harus menyerang dan kapan bertahan, dan kapan harus total mendukung serangan ketika mendapat kesempatan untuk melakukan itu. Tidak ada pemain yang memang bisa diandalkan memotivasi dan menghidupkan tim ketika berada dalam tekanan dan harus keluar dari tekanan itu untuk mengembalikan keadaan menjadi menekan lawan. Ada sosok Egy Maulana di sana yang sudah berpengalaman, tapi Egy pun sepertinya tidak bisa diandalkan secara maksimal. Entah kalau nanti pertandingan esok melawan Uzbekistan ini Egy bisa mengoptimalkan semua kemampuan dia, sedikit berbeda nantinya permainan Indonesia. Karena memang sosok Egy selain pengalamannya, dia pun diandalkan untuk mengatur permainan dan menjaga keseimbangan tim nantinya. Lebih khusus Egy memang diharapkan untuk menjadi supplier bagi penyerang di depan. Umpan-umpan Egy sangat dibutuhkan oleh penyerang. Kalau saja nanti Indra menduetkan lini depan Sananta dan Rumah Kiek, maka ini mungkin sedikit ideal. Dan kedua penyerang depan atau penyerang tengah ini harus dioptimalkan kemampuannya. Bagaimana mengoptimalkan? Itu harus disuplai betul dan didukung penuh bola-bola dari lini tengah. Kalau lini tengah tidak optimal, maka sehebat apapun Sananta dan setajam apapun Sananta, sebaik apapun Sananta mencetak gol, dan selincah apapun Rumah Kiek mengobrak-abrik pertahanan lawan, tidak akan terjadi ketika suplai bola-bola dari lini tengah tidak optimal. Nah, ini yang harus diperhatikan betul oleh pelatih Indra Safri dan seluruh tim, seluruh pemain nantinya ketika mereka harus berjuang di babak gugur ini. Dan kita lihat bahwa di luar pertandingan itu memang agak sedikit debatable sosok Sananta ini. Kita memang menggantung harapan, tetapi juga jangan berlebihan. Karena yang tadi saya katakan, sepak bola adalah permainan kolektivitas. Sananta tidak akan menjadi apa-apa jika teman-teman lain tidak mendukung dia secara maksimal nantinya. Dan kita berharap juga seluruh official sudah mengetahui bagaimana mereka memotivasi pemain-pemainnya untuk bertanding habis-habisan. Dan Indra Safri juga secara khusus kepada Rai Soccer TV mengatakan berterima kasih kepada Persis Solo yang telah melepaskan Sananta untuk bergabung di pertandingan penentuan atau sistem gugur ini. Dan tentu saja sebuah terima kasih yang besar kepada Persis Solo. Namun di luar itu ada masalah juga tentang Persis Solo dan Sananta yang terlepas dari pertandingan di Asian Games ini juga harus diperbaiki dan dikoreksi oleh PSSI. Karena ada klub-klub lain, Persija, PSM Makassar yang ketika tidak melepaskan pemainnya ke tim nasional, maka mereka diancam dengan berbagai ancaman hukuman. Nah, Persis Solo walaupun sudah melepaskan Sananta, saya berharap tidak juga lepas dari hukuman PSSI misalnya, dan juga mungkin Sananta. Dan ini harus dikoreksi nantinya ke depan sehingga tidak menjadi presiden buruk bagi PSSI dan sepak bola kita ke depan, khususnya ketika pemanggilan pemain ke tim nasional, sehingga baik klub, baik pemain harus sadar betul kepentingan nasional adalah yang tertinggi. Namun saya juga tidak menaifkan kalau klub memang pada keadaan atau kondisi situasi terakhir memang membuat mereka tidak bisa melepaskan pemain, harus mereka menyelesaikan secara baik dengan PSSI alasan-alasan apa yang membuat mereka tidak melepaskan pemain tersebut, sehingga kerjasama antar pemain, klub, dan PSSI ke depan akan lebih terjalin, lebih baik. Dan kita berharap, sekali lagi kita berharap kehadiran Sananta nantinya di pertandingan penentuan esok melawan Uzbekistan memberikan angin segar dan tentu saja kemenangan bagi tim kita nantinya. Ingat, bola itu bulat, giring terus.